Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Umi AZ. Terima kasih ya telah berkunjung ke YouTube channel saya. Ini saya hari ini ada masak empasinya adik Zaid. Udah hampir 2 minggu ya saya nggak masak empasi untuk adik Zaid. Saya ngasih yang kemasan. Jadi hari ini saya awali bagian dapurnya dengan memasak empasinya adik Zaid. Bahan-bahan yang saya gunakan kali ini saya pakai sawi putih, aromaterapiknya bawang merah, bawang putih, tahu dan juga wortel. Untuk protein hewani saya pakai telur rebus. Ini telurnya udah saya rebus. Ini sayur-sayurannya udah saya cuci, mau saya masak. Ini cuma saya rebus aja ya. Saya masukkan ketika airnya sudah mendidih. Ini adik Zaidnya belum saya beri garam ya. Ini udah mendidih, tapi untuk wortelnya belum matang, jadi ini masih harus ditunggu sebentar lagi. Nah, ini wortelnya udah empuk ya, saya matikan apinya. Ini sayurannya udah saya tiriskan. Sekarang saya mau masak untuk karbohidratnya. Saya pakai tepung beras. Jadi ini saya pakai 4 sendok makan munjung yang penuh ya. 4 sendok makan munjung penuh. Saya masak dengan airnya saya kira-kira aja. Ini saya masak sambil terus diaduk-aduk. Apinya pakai api yang sangat kecil supaya tidak mudah gosong bagian bawahnya. Ini diaduk-aduk terus begini ya. Nih, tadi saya tinggal sebentar malah udah agak gosong di bawah karena adik Zaidnya minta digendong. Nih, begini ya. Nah, sebenarnya ini kalau dikasih gula, kita makan untuk kita yang dewasa juga enak ya, bisa jadi cemilan. Apalagi kalau ngadonnya ini dimasak pakai santan. Karena untuk adik Zaid jadi cuma pakai air putih biasa. Nah, begini ya kekentalannya, tapi ini belum, masih sebentar lagi saya aduknya. Nah, ini udah bisa ya, karena nanti dia juga akan kental lagi sendiri kalau udah diangkat. Ini sudah saya pindahkan ke wadah tepung berasnya, dan juga untuk toppingnya juga sudah saya haluskan. Ini saya langsung campurkan ke tepung berasnya. Tadi saya menghaluskannya pakai saringan kawat ya, manual, jadi ditekan-tekannya pakai sendok. Udah, ini langsung saya aduk-aduk. Ini setelah saya aduk dan udah merata ya, akan saya ambil beberapa sendok untuk dikasih untuk adik Zaid sekarang ya, ngasih makan adik Zaid sekarang. Ini saya ambil sekitar 4 sendok begini ya, saya takarnya. Udah segitu aja, dan sisanya saya tunggu dingin sebentar, nanti akan saya tutup lalu saya akan simpan di kulkas. Udah, dan untuk telurnya saya pakai setengah kuning telur ya, untuk protein hewani. Dan ini saya pakai sedikit minyak zaitun, ini untuk tambahan lemaknya. Ini udah saya hancurkan telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk videonya ini agak gelap karena tadi tidak saya nyalakan pencahayaannya karena ngerekam adik Zaid. Kesian kalau kena matanya kan ya.
12, saya belum selesai masak, padahal semua bahannya udah saya sediakan. Nih adik Zaidnya nggak mau tidur, padahal dia udah ngantuk banget nah mukanya, tapi pengen main-main aja. Ini kita duduk di depan rumah, ini backgroundnya lumayan bagus ya. Nah ini alhamdulillah udah 7 bulan ya. Saya udah minum susu tapi nggak mau tidur ini jadi sambil ngeliatin ayah yang lagi ngecat ini sambil ngeliatin ayah lagi ngecat. Nah ini taruh sini aja. Rencananya saya mau masak udang dan juga ada ikan kecil-kecil ya, kayak ikan bilis basah gitu. Tetangga saya dibagi sama tetangga, itu udah dibersihkan. Rezeki itu nggak mesti dalam bentuk materi ya, punya tetangga baik itu juga rezeki. Nah rencana itu udangnya mau dimasak tumis Aceh, dan untuk ikannya mau digoreng. Sayurnya rencananya mau bening sayur bayam aja. Nggak tahu nih bakalan jam berapa ini masaknya. Udah hampir jam 12 dek. Adik bobo yuk. Dadah. Halo bunda-bunda. Halo bunda-bunda. Subscribe, like, comment, and share YouTube Umi Azad ya. Terima kasih. Terima kasih tuh. Padahal mukanya udah begini kan, tapi dia nggak mau tidur. Lagi pengen main. Mau sama mana? Nih akhirnya adik Zaidnya udah tidur. Dan sekarang udah jam 12. Adik Zaidnya udah tidur, tapi saya belum bisa mau masak ya, karena Pak Su mau naik ke atas untuk ngecat di atas itu. Jadi Pak Su minta tolongkan saya pegangin tangga, karena Pak Su bakal naik ke atas. Jadi nungguin selesai di bawah dulu, baru nanti saya pegang, nanggung lagi masak, nanti malah saya disuruh keluar lagi. Ya udah deh, apa-apa, yang penting udah ada persetujuan sama makan siangnya. Lumayan tinggi, jadi dan Pak Sunya lumayan tinggi juga ya. Agak ngeri ya lihat Pak Su naiknya dengan keadaan badannya lumayan sehat ya. Ini tangganya pun agak darurat. Ini juga tangga minjem ya. Padahal tuh masih ada punya tangga satu lagi yang lebih kokoh. Tadinya nggak inget, padahal lebih enak pakai yang satunya lagi. Nah itu dia, jadi mau diganti. Nah ini udah diganti, jadi ini lebih kokoh, nggak perlu saya pegang. Saya lanjut ke dapur aja. Nah ini bahan-bahannya memang dari tadi udah saya sediakan ya. Ini untuk bumbu udangnya saya cuma pakai sunti, cabai merah dan rawit, dan saya pakai stokan bumbu putih, jadi nggak perlu ngobek-ngobek bawang. Dan ini ada kentang dengan daun kari untuk dicampur ke udang. Ini saya cuci dulu. Nih udah saya cuci, saya masukkan ke blender. Oh ya, ini saya hampir lupa nambahin kunyit. Ini saya pakai kunyit bubuk dari desaku. Ini saya pakai 3 sendok teh stokan bumbu putihnya ya. Jadi ini sangat membantu di saat mepet begini. Nah ini udah saya haluskan. Ini ikannya yang dikasih sama tetangga. Ini masih setengahnya ya, mau saya goreng. Masih ada setengahnya lagi di kulkas. Ini saya tumis dulu untuk bumbu udang. Langsung saya masukkan daun kari dengan kentang. Tunggu agak empuk kentang, nanti baru masukkan udang. Ini saya tambah sedikit air.
Ini mau saya goreng ikannya. Ini enak banget nih ikannya digoreng garing ya. Ini dibagi tetangga saya udah dibersihkan, tinggal goreng aja. Baik banget ya. Ini udangnya udah saya masukkan. Tadi di saat udah mendidih ya, videonya hilang. Ini saya beri sedikit garam tadi ya. Nih ikannya udah mateng, udah garing. Saya angkat dulu. Udah, ini udah mateng ya. Saya matikan apinya. Lanjut saya masak untuk sayur. Ini saya masak sayur sawi dengan bayam. Saya campur ya. Ini untuk bumbunya cuma pakai irisan cabai merah dengan bawang merah. Udah mendidih baru saya masukkan sayurannya. Nih untuk ikannya udah semua saya goreng. Dan ini sayurnya udah mendidih lagi, saya masukkan garam. Udah, ini udah mateng ya, nggak perlu lama masak sayur. Saya matikan api. Udah selesai 3 menu. Ada tumis udang, udang kentang ya, dan ikan kriuk. Selesai. Akhirnya masaknya tepat di saat zuhur juga ini, dan bumbu putih itu sangat membantu di saat begini ya. Nah ini saya punya sisa stokan kacang hijau dengan sagu mutiara. Jadi rencana mau saya buat kolak. Jadi ini saya rendam sekalian ya. Ini ketelan saya beli waktu belanja mingguan kemarin. Nah ini saya cuci dulu. Udah, ini udah saya cuci, saya rendam kira-kira 3 jam ya. Ini setelah saya rendam selama 3 jam dan akan saya rebus sekalian ya barengan karena matangnya sama lamanya. Ini udah mendidih, saya masukkan daun pandan. Ini belum ngembang ya, jadi masih tunggu sesaat lagi. Sebentar lagi. Nah ini untuk kacang hijaunya udah ngembang, dan untuk sagu mutiaranya belum bening ya, tapi nggak apa-apa, nanti direbus lagi juga bakalan bening sendiri. Ini saya langsung masukkan untuk ketela yang udah saya bersihkan dan saya potong-potong. Lumayan banyak ya dapatnya kalau udah dipotong. Lalu langsung saya masukkan santan. Ini tadi kebanyakan airnya, jadi ini agak encer ya, jadi dapat santannya, gak apa-apa lah ya. Jadi karena ini udah masukkan santan, harus sering-sering saya aduk. Ini saya masukkan garam dan juga gula. Ini saya aduk lagi. Ini udah mendidih, tapi untuk ketelanya ini belum empuk. Jadi saya aduk-aduk aja terus ini ya. Ini udah mendidih begini. Dan ini sudah empuk ya. Nih. Dan untuk mutiaranya juga udah bening. Jadi ini udah cukup. Udah mateng ya. Saya matikan apinya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikannya sampai selesai. Wassalamualaikum. Bye bye.